Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu, pemuda Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin persekutuan kami di waktu-waktu yang sangat terbatas untuk kami boleh bertemu, tetapi kami boleh berjumpa di dalam Zoom meeting pada malam hari ini, dan di dalam seluruh aktivitas apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami boleh mengingat Tuhan di dalam waktu-waktu kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Dalam keterbatasan kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menopang kami dengan kasih-Mu, Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, melindungi kami, menjagai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak pemuda-Mu yang boleh hadir pada persekutuan malam hari ini. Kiranya tangan kasih-Mu yang akan terus memberkati di dalam segenap kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati puji-pujian kami, penyembahan kami, dan terlebih waktu kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah tangan kasih-Mu terus menuntun kami, sehingga kami boleh terus berjalan dengan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga dalam hidup kami hanya mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, shalom ya. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan ya satu bacaan ya yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini satu cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi 1 Samuel pasal 17 ini menceritakan ya seorang muda ya yang kita tahu adalah seorang yang bernama Daud. Di dalam kisah kehidupan Daud ya, selain Daud memang ada banyak dan rata-rata memang sebenarnya tokoh Alkitab itu memang dipanggil sejak masa muda gitu ya. Sejak masa muda mereka dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi seperti Musa itu ya, sekalipun dia sudah berumur 40 tetapi di dalam kehidupannya memang dia adalah orang yang masih muda karena dia juga belum menikah waktu itu, atau hidup tinggal memang di pelarian, memang masih kalau menikah ya masih baru menikah ya. Lalu kalau kita melihat juga kehidupan Yusuf ya, lalu kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan rata-rata yang dibawa ke pembuangan seperti Nehemia, Esra, ya, Zerubabel, semua tokoh-tokoh muda yang memang diambil di dalam pembuangan itu. Ya. Lalu Yosua, ya, di dalam Perjanjian Baru juga tokoh-tokoh rata-rata murid Yesus sendiri dipanggil juga masih muda. Murid-murid Yesus itu juga banyak yang orang-orang muda, ya, Timotius juga, ya, Yohanes ini juga murid Tuhan yang paling muda. Nah, di dalam masa muda ini adalah waktu yang memang kita harus siapkan ya untuk kita bisa melangkah ya, mengarahkan perjalanan kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan.
Ya, jadi salah kalau kita ini mengatakan bahwa Alkitab itu nanti dipelajari tunggu kita tua gitu ya. Atau kita belajar Alkitab itu khusus untuk orang-orang tua saja. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan tadi ya, hampir sebagian besar tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu adalah orang-orang muda yang dipanggil oleh Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, dengan banyak peristiwa macam-macam masing-masing ya dipanggil untuk kepentingan dalam konteks peristiwa yang mereka saat itu hidup ya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya Nehemia, Esra, itu pada masa-masa pembuangan bangsa Israel. Ya, setelah negara itu dikuasai oleh Babel, ya, lalu orang-orang kuat, orang-orang muda yang punya potensi itu dibawa ke Babel. Ya. Cerita tentang Gideon itu juga berbeda, Simpson juga berbeda. Nah, Daud ini dipanggil memang secara perjanjian, Daud ini memang orang yang khusus yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi dan di sorga. Ya, jadi kerajaan Allah yang dipimpin oleh anak Daud, ya, sesuai dengan nubuatan itu anak Daud, ya, jadi keturunan dari Daud, lahir dari Daud, yaitu Yesus Kristus Mesias adalah anak Daud, begitu. Jadi ada satu covenant atau perjanjian dengan Daud ini memang khusus, yaitu janji kerajaan yang kekal di dalam keturunan Daud, yaitu Mesias yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Ya, tetapi dipanggilnya Daud di dalam kehidupan dunia yang dia jalani, kita lihat kisahnya bahwa dia bisa atau berani melawan Goliat. Ya, berani melawan Goliat. Sehingga dengan apa yang dia lakukan ya di dalam peperangan itu dia punya keahlian khusus. Ya, punya keahlian khusus itu karena memperlengkapi dia saat dia dibentuk oleh Tuhan ya di dalam masa mudanya yang masih sangat muda itu, dengan pekerjaannya adalah sebagai seorang gembala. Ya, sebagai seorang penjaga domba. Nah, jadi kemenangan Daud melalui iman ini juga kita akan bersama-sama telaah pelajari dalam waktu yang singkat ini untuk memberikan motivasi bagi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya Allah itu bekerja dalam kehidupan seseorang, ya, itu bisa melalui apapun. Ya, bisa melalui apapun. Jadi persoalannya bukan apapun yang dikerjakan, tetapi Allah lah yang menyertai di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Begitu, ya. Jadi percayalah bahwa Allah itu mampu memberikan pertolongan, ya, bukan dengan formatnya kita, bukan dengan polanya kita, tetapi justru apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu kita mau serahkan kepada Tuhan, kita mau beriman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai itu menjadi satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, maka kalau nanti ya teman-teman membaca kisah daripada Daud melawan Goliat itu di 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, saya ingin kita membaca di dalam ayat pendukung yang lain untuk kita memahami perenungan kita pada malam hari ini yang saya catat di situ di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan
1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, jadi iman yang kita punya, kita harus kenali apakah iman itu, seperti apakah iman itu bekerja, dan bagaimana kita hidup dengan iman yang Tuhan anugerahkan itu, ya, sehingga iman itu menjadi kekuatan yang utama untuk mengalahkan dunia. Ya, untuk mengalahkan dunia. Karena apa? Karena banyak orang, ya, orang Kristen, ya, anak-anak muda Kristen itu kalah oleh dunia, ya, kalah oleh dunia. Walaupun bentuknya adalah mungkin, ya, mungkin itu satu kesuksesan, ya, kesuksesan. Ya, taruhlah seorang muda yang sukses, gitu. Tetapi apakah sebenarnya posisinya dia itu menang atas dunia itu? Ya, dialah yang mengendalikan kesuksesan, atau dia yang menjadi tuan atas kesuksesannya, atau sebenarnya dia kalah oleh dunia, dia kalah oleh kesuksesan, dia kalah oleh keberhasilan, sehingga keberhasilan atau kesuksesan itulah yang menjadi tuan atas hidup mereka. Nah, ini yang perlu kita renungkan dengan baik, sehingga kita tidak melihat satu kemenangan, kesuksesan itu sebenarnya adalah satu hal yang palsu. Ya, sebenarnya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang kita raih sebenarnya itu menjadi tuan kita, sehingga kita takluk dan kita kalah oleh dunia. Nah, maka Tuhan mengingatkan bahwa orang yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia, dan apa yang menjadi kemenangan yang mengalahkan dunia itu yaitu iman kita. Ya, jadi iman yang kita miliki menjadikan kita itu menang atas kehidupan di dalam dunia ini. Ya, kalau kita kalah, intinya kita terbelenggu. Ya, kita terbelenggu, kita tidak bisa bebas, artinya kita diperhamba. Ya, diperhamba oleh macam-macam itu. Ya, diperhamba oleh macam-macam. Apa yang memperhamba Anda? Apa yang memperhamba kalian? Apa yang memperhamba kita? Disitulah sebenarnya kita belum menang. Ya, nah jadi melalui Rasul Yohanes, Allah memperingatkan kita bahwa sebenarnya kita punya satu tools, ya, satu alat, ya, atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu iman yang kita miliki. Tapi bisakah kita menggunakan iman itu? Bisakah kita memakai iman itu? Kenalkah kita apakah iman itu yang ada dalam hidup kita? Nah, ini yang seringkali hal-hal yang harus menjadi bagian yang sangat penting untuk kita renungkan kembali, seperti apa iman itu. Nah, di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah berikan, ya, itu akan Tuhan kerjakan, ya, akan dikerjakan oleh tangan Tuhan, ya, akan meneruskannya, dia akan terus berkarya dalam hidup kita, ya, sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, melalui gambaran dari perjalanan kehidupan Daud, ya, Daud itu sebenarnya tidak begitu saja, ya, atau secara langsung atau dengan segera menjadi orang yang luar biasa. Ya, tidak.
Tetapi Allah itu membentuk Daud, ya. Allah itu memerlukan waktu untuk melatih Daud dalam kehidupannya untuk mempersiapkan Daud, ya, sehingga dia harus menggembalakan domba milik orang tuanya, ya. Dia harus pergi jauh, mungkin tidak pulang, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, karena kalau kita lihat situasi di wilayah Israel itu padang rumputnya itu nggak rapat seperti di Indonesia ini, ya, apalagi di daerah-daerah yang agak ke pedesaan itu rumput dan tanah begitu besar dan menghasilkan rumput yang begitu bagus. Jadi mereka tidak perlu berhari-hari perjalanan untuk mencari rumput, padang rumput. Ya, kalau mungkin di Israel butuh waktu yang agak lama, jauh, ya, kalau sudah berjalan jauh menghasilkan rumput itu lalu kembalinya tanggung. Ya, dia harus terus muter untuk mencari, dan itu mungkin bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Nah, dalam pekerjaannya sebagai gembala ini membutuhkan satu kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik, karena terpaan panas yang begitu luar biasa di siang hari dan terpaan angin dan mungkin dingin yang begitu luar biasa pada malam hari, jadi fisiknya harus kuat, dan itu dijalani oleh Daud. Ya, Allah mempersiapkan itu, lalu Allah itu memberikan sebuah keahlian, ya, kalau kita lihat senjata yang paling terkenal itu adalah senjata pengali-ali, gitu ya, pengali-ali, gitu ya. Jadi seperti kain kulit, ya, kulit binatang yang dibentuk untuk bisa mengantongi batu, ya, lalu diputar, ya, umban atau pengali-ali umban itu jadi diputar, ya, dalam waktu yang tepat dilepaskan batunya itu dan menghasilkan satu semacam peluru yang meluncur dengan kuat. Nah, itulah yang dipakai Daud setiap saat, ya, untuk menghalau atau melawan binatang buas, ya, singa, ya, dan lain sebagainya, beruang yang mengancam domba peliharaannya. Nah, ini bertahun-tahun dipersiapkan sedemikian. Ya, walaupun dia sudah diurapi oleh Samuel, ya, dengan minyak pengurapan sebagai raja itu, sebagai minyak urapan untuk penentuan Allah. Tetapi Daud belum menjadi raja, atau Daud belum tampil sebagai sosok yang luar biasa. Ya. Nah, pada saat yang tepat, pada waktunya, ya, Allah membawa Daud kepada sebuah peperangan antara orang Israel yang dipimpin oleh Saul dan orang Filistin, bangsa Filistin. Nah, kemudian pada saat dia mengirimkan makanan untuk kakak-kakaknya yang menjadi tentara, kita tahu ceritanya bahwa waktu itu orang-orang Filistin menghina bangsa Israel, ya, karena mereka menurunkan satu jago, ya, perang yang menantang satu lawan satu. Jadi Goliat maju untuk menantang siapa yang akan menjadi lawan dari orang Israel untuk berperang melawan Goliat. Ya, tetapi kalau di dalam Alkitab kita baca 40 hari bangsa Filistin itu menghina bangsa Israel, dan waktu Daud mendengar, dia tidak tahan. Ya, karena 40 hari dihina, diajak untuk bertarung, tidak ada satu sosok yang sebanding dengan Goliat. Ya, dengan ukuran tubuh yang tidak
tidak biasa, ya, sehingga bentuk tubuh yang sangat besar itu akan memberikan kekuatan yang begitu besar, senjatanya pun begitu luar biasa, ya. Untuk perisainya saja harus satu orang yang membantu untuk memegang perisai itu, ya, dan pasti tidak ada satupun orang Israel yang bisa menandingi. Ya, kalau menurut cerita Alkitab, Saul itu dipilih sebagai raja karena dia kriterianya adalah orang yang paling tinggi di antara orang Israel itu Saul. Ya, Saul itu bahunya itu sama tingginya dengan orang Israel, bahunya dengan kepala orang Israel. Itu yang dicatat di Alkitab. Jadi Saul itu adalah raja yang sebenarnya cukup secara fisik tidak tertandingi oleh orang Israel. Nah, Saul saja tidak bisa menandingi kegagahan Goliat, ya, apalagi orang Israel yang lain. Dan ternyata Daud ini punya nyali, punya keberanian yang berbeda dengan orang-orang Israel yang lain. Sebenarnya bukan keberanian yang istimewa, ya, bukan keberanian yang istimewa. Kakak-kakaknya itu sudah berperang, udah bertahun-tahun berperang, ya. Tetapi waktu lihat Goliat, dia kecil nyalinya, ya, orang Israel tidak ada yang berani. Nah, maka kita belajar dari Daud ini sebenarnya bukan karena Daud ini istimewa punya keberanian, tetapi punya konsep berpikir tentang iman, tentang Tuhan itu yang berbeda. Yang berbeda. Ya, sehingga pada saat Daud itu mengingat bagaimana dia bisa mengalahkan singa, mengalahkan beruang untuk membela domba-dombanya yang terancam, maka yang pertama itu saya memberikan catatan bahwa Daud itu mengingat kemenangan masa lalu. Ya, bagaimana masa lalunya dalam perjalanan hidupnya itu dia merasakan bahwa perlindungan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, dia bisa menang, ya. Ini bukan melawan manusia, tetapi dia bisa menghalau binatang-binatang buas, ya, yang setiap saat bisa mengancam, dan itu dia selalu menang. Ya, di dalam kemenangan itu memang tidak dituliskan Daud bersyukur kepada Tuhan lalu dia, tapi di dalam didikan orang Israel yang selalu mempercayai Tuhan, imannya itu bertumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kakinya. Tuhanlah yang memberkati setiap perjalanan sehingga dia pergi dengan selamat, dia pulang dengan selamat. Inilah yang Daud ingat dalam hidupnya. Bagaimana kemenangan-kemenangan yang dia peroleh di dalam kehidupannya. Inilah yang membuat Daud berani melawan Goliat. Dia maju. Nah, untuk kita, aplikasinya adalah bagaimana sebenarnya kalau kita mengingat pertolongan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun masa lalu yang pernah kita jalani dalam hidup kita, itu mengingatkan kita bahwa ada Allah yang menyertai. Iman kita membuka menjadi mata untuk melihat, menjadi telinga untuk mendengar bagaimana suara Allah, bagaimana tangan Allah itu bekerja, menolong kita, menuntun kita, memberkati kita. Ya, hitung berkatmu satu persatu. Hitung pertolongan Tuhan dalam hidupmu satu persatu. Maka engkau akan melihat kemenangan di masa lalu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, maka kita perlu melihat itu supaya apa? Supaya kita tidak ketakutan, tidak punya kekhawatiran untuk melihat masa depan. Ya. Tidak perlu ragu melihat masa depan karena apa? Karena Tuhan sudah menolong di masa lalu kita menjalani hidup sampai hari ini. Maka kita percaya hari depan itu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua,
Yang kedua, Daud memiliki motivasi, alasan untuk peperangan ini apa? Ya, kalau hidup itu kita gambarkan sebagai peperangan, kita mesti punya reason, kita mesti punya alasan yang tepat untuk apa kita hidup di dalam peperangan hidup ini, untuk apa alasannya. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Kita pelajari dari Daud. Daud itu bukan karena dia ingin jadi pahlawan, bukan dia ingin mendapatkan hadiah, ya, karena kalau dia menang lawan Goliat sebenarnya itu sudah tidak usah diminta, orang akan memberikan pujian, raja akan memberikan hadiah, dan semuanya akan dia miliki. Tapi tidak ada setitik pun pikirannya, alasannya untuk melawan Goliat itu karena dia akan mendapatkan sesuatu, dia menginginkan sesuatu. Tidak. Dia hanya melihat mengapa orang-orang yang tidak bersunat ini berani menghina barisan tentara Allah. Berani menghina Allah yang hidup. Jadi alasan yang sangat-sangat, tadi itu dalam lagu itu ya, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, itu menjadi alasan hidup kita. Ya, nah, mari kita kembalikan pada tadi dalam surat Filipi pasal 4 itu dituliskan lagu itu ya. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Nah, inilah yang menjadi alasan untuk kita menjalani kehidupan. Alasan untuk peperangan. Bagaimana kehidupan kita dengan Allah. Bagaimana sesuatu yang perlu untuk dipikirkan. Itu menjadi alasan. Daud mengajarkan kita bagaimana dia melihat betapa nama Allah itu dihujat, nama Allah itu dihina, bangsa Allah itu dihina. Dia tidak tahan. Itulah yang menjadi alasan. Maka dia minta izin. Kalau tidak ada yang maju, biar aku saja yang maju. Ini bukan karena sikap sombong, bukan karena percaya diri overdosis, enggak. Bukan juga yang nekat, ini bukan. Ya, tetapi dia punya kegelisahan karena nama Allahnya yang dia kagumi, yang dia sembah, yang dia puja itu diinjak-injak, dihina sedemikian rupa. Itulah yang menjadi alasan. Nah, alasan ini penting untuk kita miliki sebagai orang-orang muda Kristen ya pada saat kita menjalani kehidupan kita. Itu yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga, ya, ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita seharusnya ya, yang seharusnya itu menolak keputusasaan, bukan akhirnya mengikuti arus keputusasaan. Ya. Karena keputusasaan itu memang sudah orang yang putus asa itu memang sebenarnya sudah kalah separuh. Ya, kalah separuh. Kalau udah putus asa, semua orang Israel ini putus asa. Putus asa karena bayangin dia akan kalah. Ya, dia akan kalah. Ya, dia bayangin keahlian Goliat yang memang sejak masa mudanya dia perang. Ya, perang terus sampai sekian puluh tahun lamanya, ya tentu pasti ahli. Ya, tentu pasti ahli. Nah, Daud juga mempercayai bahwa tadi itu ya, sebenarnya keberaniannya itu bukan karena dia percaya dirinya overdosis, bukan. Bukan bonek, bukan. Tapi alasan yang tadi itu yang membawa dia untuk dia punya semangat, ya mungkin ya dia berpikir kalau aku kalah pun aku tidak kalah terhina karena aku sedang membela Allah yang hidup. Aku membela Allahku yang punya kuasa. Maka dia tidak pernah putus asa karena dia yakin Allahnya yang dia bela ya pasti akan menolong. Ya kalau toh tidak menolong, aku sudah melakukan untuk Allah. Ya. Sama seperti
statement yang sangat luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kalau kita membaca di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pada waktu diberikan satu kali waktu untuk menjadi pilihan. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku kasih kesempatan satu kali saja. Ya, dan tidak ada kesempatan lain. Apakah engkau mau tetap menyembah Allahmu, ataukah engkau mau menyembah patung buatan raja, supaya engkau tidak dibuang ke dapur api. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan begini, saya punya Allah yang luar biasa, dan dia pasti menolong saya. Tetapi Tuanku Raja, kalau seandainya Allah yang aku sembah tidak menolong aku tetap akan menyembah dia. Aku tidak akan pernah menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ya, sekalipun tidak menolong, tapi aku tidak pernah mengingkari imanku kepada Tuhan. Berapa banyak ya keputusasaan ini terjadi? Karena apa? Karena takut kalah. Ya, karena takut susah. Karena takut jatuh. Karena takut miskin. Karena takut hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus punya semangat. Jika kita memikirkan, melakukan yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Ya, maka apapun yang terjadi kita percaya bahwa Allah sedang berpihak kepada orang yang demikian. Sekalipun wujudnya dalam kesusahan, kesulitan, kekalahan mungkin. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan orang yang demikian. Ya. Lalu yang keempat, posisi dalam peperangan. Ya. Jadi posisi dalam peperangan, kita tahu bahwa sebenarnya kita ada di pihak Allah. Ya, kita ada di pihak Allah. Kita ada di pihak Tuhan. Daud itu tahu ya apa yang dia lakukan. Posisi dalam peperangannya, dia ada dalam posisi yang benar. Ya, bukan membela raja yang salah, bukan membela bangsa yang salah, tetapi dia membela karena Allah yang dihina, karena bangsa yang dihina, maka dia berposisi, dia tahu posisi dalam peperangan itu, dia membela kebenaran. Lalu yang kelima, bagaimana Daud, ya sekali lagi, dia mengandalkan Allah. Ya, jadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, pekerjaan atau kesempatan apapun, sekecil apapun, percayalah, ya bentuknya mungkin seperti ketepel, ya bukan senjata magnum, seperti senjatanya Charles Bronson, ya bukan senjata yang luar biasa, hanya ketepel, hanya pengumban. Apa yang Tuhan berikan kecil, tetapi kita percaya dengan alasan yang tepat, yang benar, ya, dengan tidak berputus asa, tahu posisi kita dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang dianugerahkan dalam bentuk yang kecil itu akan memberikan kemenangan karena iman kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Percayalah Tuhan akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam persekutuan kami, anak-anak pemuda-Mu. Dan biarlah kami boleh belajar dari satu peristiwa yang sering kami dengar, sering kami baca, mungkin kami menghafal cerita itu, tetapi kami ingin bahwa ini adalah firman yang hidup yang akan menolong kami untuk kami boleh menjalani
perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan mengajar kami melalui sikap Daud yang begitu luar biasa, sehingga dengan imannya dia memperoleh kemenangan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.